Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Susanto, mahasiswa dari Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curug. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membahas mengenai bagaimana hukum melaksanakan sholat berjamaah dengan renggang. Baiklah, merujuk pada hadis yang berbunyi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, yang artinya luruskan dan rapatkan shaf, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf adalah sebagian dari pendirian sholat. Maksudnya adalah keutamaan dalam mendirikan sholat. Jika kita merujuk pada ilmu shorof, dalam kalimat sawu sufufakum, sawu artinya itu adalah luruskan. Maksudnya adalah luruskan dan rapatkan. Itu adalah kalimat fi'il amr, maksudnya adalah kalimat perintah. Tapi jumhur ulama sepakat bahwa kalimat perintah dalam hadis ini adalah tidak bersifat wajib. Sawu, luruskan. Karena kenapa? Di lanjutan hadis yang akhir ada kalimat fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf adalah keutamaan dalam mendirikan sholat. Jadi hadis itu menunjukkan bahwa tidak mewajibkan bagi kita untuk demikian, karena itu hanya sebagian dari keutamaan mendirikan sholat berjamaah begitu. Jadi kalau kita ditanya bagaimana hukumnya ketika seorang makmum dan imam sholatnya ini berjarak-jarak, ataupun makmum satu dengan makmum lainnya itu berjarak-jarak. Kalau kita merujuk dalam kitab Fathul Qorib, dikatakan bahwa sholat berjamaah bagi imam dan makmum asalkan tidak melebihi dari 300 zira. Maksudnya 300 zira itu kalau di Indonesia ini kurang lebih 150 meter lah. Itu masih sah kalau ditanya tentang kesahannya. Dengan catatan dua. Satu, makmum ini masih bisa melihat gerak-gerik dari imam. Yang kedua, tidak ada penghalang antara makmum dengan imam. Jadi kalau ditanya tentang kesahannya, maka tentunya sah menurut mazhab Syafi'i ya. Menurut mazhab Syafi'i tentunya sah. Dengan dua catatan tadi. Kita lihat di Indonesia saat ini. Di Indonesia saat ini menurut protokol kesehatan ada 3 pembagian zona. Pertama adalah zona hijau, yang kedua adalah zona kuning, yang kedua adalah zona merah. Bahkan 4 sekarang ada zona hitam. Jika kita berada di posisi di kabupaten yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah zona hijau, maka tidak apa kita melaksanakan sholat berjamaah secara rapat seperti biasanya, tidak masalah. Tetapi kalau kita tinggal di daerah atau suatu kabupaten yang sudah di zona kuning, alangkah baiknya kita mengikuti protokol kesehatan, yakni dengan melaksanakan sholat berjarak-jarak, dan kita masih mendapatkan keutamaan berjamaah, kita mendapatkan sah sholat berjamaah itu menurut mazhab Syafi'i yang seperti yang sudah saya terangkan tadi. Terus jika kita tinggal di posisi zona merah, ketika dalam suatu daerah itu sudah dinyatakan zona merah, maka baik itu dalam pendidikan ataupun sholat di masjid itu sudah ditutup. Jadi sebaiknya ketika kita sudah berada dalam posisi zona merah, sebaiknya kita sholat di rumah saja, karena untuk mencegah penularan dari virus 19 ini, virus COVID-19 ini. Selanjutnya, apalagi di zona yang keempat nih, zona yang sudah zona hitam, zona yang sudah parah banget,
yang dalam suatu daerah tersebut sudah banyak sekali yang terdampak, yang sudah terkena dari virus corona ini. Jadi lebih baik dan sangat diutamakan adalah sholat di rumah masing-masing. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Ketika ada kesalahan mohon dikoreksi dalam kolom komentar. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.